Hai, selamat datang. Terima kasih Anda sudah mampir untuk menyaksikan video ini. Ini adalah episode pertama dari Smart Investing bersama saya, Sam. Saya membuat program ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya seputar bisnis dan investasi. How to make money, how to increase your money, how to use your money and enjoy your money. Dan yang penting bagaimana nikmati hidup juga. Karena kadang-kadang kita lupa hidup itu bukan hanya tentang uang. Program ini untuk siapa ya? Pertama untuk teman-teman pengusaha, karena kita bisa saling sharing, apa yang berhasil, apa yang gagal, yang berhasil bisa kita tiru, dan yang gagal jangan kita ikuti. Yang kedua, ini untuk para investor tentunya. Ya, kalau selama ini mungkin Anda sudah invest, mungkin juga gagal atau berhasil malah, tapi belum yakin apakah yang Anda lakukan itu bisa diteruskan dalam jangka panjang. Nah, Anda bisa temukan jawabannya lewat ngobrol-ngobrol kita di channel ini. Kemudian kalau Anda trader, nah ini yang banyak juga datang bertanya ya, sebenarnya apa yang saya lakukan ini judi nggak sih? Masuk akal nggak sih? Dalam jangka panjang bisa berhasil atau tidak? Mungkin Anda sebagian trader sudah cukup berhasil, mungkin juga hanya muter di situ-situ aja, atau juga malah sudah kehilangan banyak uang. Nah, saksikan episode-episode berikutnya agar teman-teman punya jawaban dan mengerti kenapa ya bisa menjadi seperti itu. Kemudian, saya juga buat program ini untuk para ibu rumah tangga. Kenapa? Karena Anda adalah menteri keuangan di rumah, sehingga harus mahir mengelola uang dan berinvestasi. Nah, ke depan kita akan membahas banyak topik menarik dengan cara yang sederhana dan tidak jelimet, tidak menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi. Dan juga dalam durasi sesingkat mungkin 5-10 menit. Supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan manfaat dan gizi melalui makanan bite size ya. Dikunyah, sekali kunyah langsung kita bisa mendapat manfaat. Nah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Samuel Tarigan. Saya seorang pengusaha, investor, dan juga dosen keuangan. Saya dulu sekolah formal di sini untuk belajar industri manufaktur, karena cita-cita saya adalah untuk memiliki pabrik, dan puji Tuhan terlaksana. Kemudian saya melanjutkan untuk belajar keuangan di kampus ini. Kenapa saya memilih bidang keuangan? Karena menurut saya bidang finance ini sangat misterius. Ada yang berhasil, ada yang gagal, namun ilmunya sangat sulit untuk dipelajari hanya dengan mendengar cerita-cerita di lapangan. Sehingga saya coba untuk mengambil kuliah khusus tentang keuangan supaya punya dasar yang kuat, mengetahui apa yang ilmiah, apa yang bisa dipegang, apa yang abal-abal, apa yang nggak benar begitu. Kemudian saya masih melanjutkan studi di tempat ini. Kenapa? Karena saya seorang dosen. Sebagai seorang dosen saya harus belajar melakukan penelitian. Dan ternyata teman-teman, ada banyak hasil penelitian yang bisa mengubah pola pikir kita, termasuk saya. Dan nanti saya akan coba bagikan, mudah-mudahan bisa berguna. Dan saya akan sebisanya menyajikannya sesederhana mungkin. Tentu kita tidak hanya belajar di sekolah, tetapi kita harus mempraktekkan apa yang kita dapatkan di real world, dunia nyata. Nah, kalau saya boleh bagi pengalaman hidup ini mungkin ke dalam 3 fase ya. Fase pertama sebagai seorang profesional atau self-employed juga, kemudian akhirnya menjadi seorang pengusaha, dan fase ketiga menjadi investor. Sebagai profesional, saya memulai karir pertama-tama di sini. Kemudian di sini. Keduanya perusahaan di bidang teknologi informasi. Kemudian usai menyelesaikan studi di bidang keuangan di Amerika Serikat, saya mendapatkan pekerjaan di sini. Sebuah perusahaan konsultan manajemen dan teknologi, dan saya masih berkutat di bidang bagaimana meningkatkan perusahaan menggunakan teknologi informasi. Nah, kemudian terakhir sebagai profesional, saya bekerja di sini. Ini yang paling seru teman-teman. Karena kalau mungkin ada yang pernah mendengar perusahaan seperti McKinsey, Boston Consulting, Bain, Booz Allen Hamilton juga,
bekerja untuk klien dalam rangka menyelesaikan problem-problem strategik. Bagaimana sih meningkatkan value atau nilai perusahaan secara signifikan. Nah, kemudian dalam fase berikutnya saya menjadi seorang pengusaha. Pertama-tama saya mendirikan perguruan tinggi ini yang bergerak di bidang teknologi informasi, desain, dan juga bisnis. Kemudian saya juga pernah mengembangkan perkebunan sawit di Jambi. Sekitar tahun 2005 saya pernah membantu sebuah konglomerasi untuk mengembangkan berbagai bisnis mereka. Salah satunya sawit. Dan di sana saya melihat potensi yang sangat besar. Itu sebabnya saya juga ikut terjun ke sana. Dan sekitar pada tahun 2012 saya melepas kebun sawit tersebut. Pertama karena ada penawaran yang sangat baik, dan kedua karena kesibukan yang semakin padat. Kemudian saya juga mengembangkan industri manufaktur poliuretan yang membuat shelter untuk perangkat elektronik perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Karena pada saat itu antena-antena yang dibangun membutuhkan rumah untuk perangkat elektronik mereka. Selanjutnya saya belajar industri properti. Mulanya dengan membangun beberapa ruko kecil, kemudian bertambah, dan akhirnya membangun perumahan. Dan akhirnya high-rise apartment. Dalam fase berikutnya, saya menjadi seorang investor, baik di saham, tanah, properti, dan bermacam-macam, ya. Bahkan sempat juga spekulasi berbagai aset yang non-produktif. Dalam perjalanan tersebut, secara keseluruhan ada hasil yang sangat-sangat baik, tapi juga ada saat-saat di mana saya mengalami kerugian yang sangat besar. Tentu ada pembelajaran berharga yang bisa dibagikan. Nah, saya berharap lewat channel ini, teman-teman juga bisa mendengar hal-hal apa yang harus dihindari dan hal-hal apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mengembangkan aset kita ketika kita mulai berinvestasi. Nah, sesuai dengan nama programnya, ke depan kita akan membahas hal-hal yang fundamental menyangkut bisnis. Bagaimana sih beralih mulai dari seorang profesional bisa mengumpulkan modal, keberanian, ide untuk menjadi pengusaha. Saya akan menceritakan juga suka dukanya dan bedanya, teman-teman. Kemudian bagaimana berbisnis di sektor jasa dan di sektor yang menghasilkan produk. Ini juga sangat berbeda. Saya juga akan sharing dari apa yang pernah saya lalui di sektor properti. Bagaimana memilih lokasi, bagaimana kita menentukan pemanfaatan yang terbaik, apakah untuk residensial atau komersial, karena kedua itu bisnisnya sangat berbeda. Juga tentunya yang sangat penting bagaimana memperoleh akses kepada bank, kepada pemodalan. Bagaimana sih kita bisa mendapatkan kepercayaan bank dan juga memaintain ya hubungan yang baik dengan bank. Nah, begitu teman-teman. Jadi stay tune karena kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik. Spektrumnya luas sekali, mulai dari berusaha, berbisnis, sampai juga berinvestasi menggunakan berbagai instrumen. Nah, makanya teman-teman pastikan selalu tune in dengan program ini. Karena kita juga akan bahas yang kekinian alias yang paling trendy. Seperti misalnya cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, non-fungible token, NFT. Hal-hal yang sangat-sangat kekinian dan bahkan mungkin di Indonesia belum banyak yang membicarakannya. Nah, asik kan? Jadi kalau teman-teman merasa ini berguna, silakan di-subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa juga share untuk teman-teman yang lain, sehingga banyak yang bisa mengambil manfaat dari program ini. Nah, dalam 2 episode berikut, kita akan membahas apa tuh bedanya judi, spekulasi, investasi, dan juga trading. Bagaimana kalau saya trading aset yang produktif? Terima kasih, happy smart investing.